di medsos sekarang kan sudah menjadi seperti wadah untuk menyampaikan aspirasi, Bapak. Nah, itu biasanya kan terkadang ada yang sampai mengkritik habis-habisan pemerintah, kadang ada yang juga memberi solutif. Nah, menurut Bapak sendiri itu kritikan itu baik, Bapak. Tetapi mengapa seperti ada batasan gitu loh, Pak. Sekarang dikit-dikit laporan UU ITE seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan, perkenalkan saya Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Pada kesempatan ini sebagai teman berdiskusi atau mengantarkan teman-teman di mata kuliah pengantar ilmu politik. Meskipun saya selain mengajar pengantar ilmu politik, di sana nanti kalau teman-teman mengambil mata kuliah sosiologi politik atau sosiologi agama, sosiologi hukum, kajian kebijakan pendidikan, insya Allah ketemu saya. Tetapi pada pertemuan pertama, khususnya di semester 1, saya menjadi teman dalam hal mengembangkan pengetahuan tentang pengantar ilmu politik, hal yang atau ilmu yang paling dasar dalam dunia politik. Selanjutnya saya di perumahan Gunung Sari Indah kalau di Surabaya. Kalau weekend biasanya saya di Ponorogo di perumahan di Coba Menggalan Ponorogo. S1 saya di Sunan Ampel, S2 S3 di Airlangga. Dan saya juga diberi amanah untuk memegang The Journal of Society and Media yang sekarang itu Sila 2. Begitu juga Pusat Kajian Perubahan Sosial dan Media Baru. Itu identitas saya, ya. Sekarang teman-teman silahkan memperkenalkan diri sehingga kita bisa saling tahu, saling mengenal. Karena tanpa mengenal, ya, tanpa saling mengenal, kemungkinan teman-teman agak kesulitan untuk maju di perkuliahan di Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Prodi Sosiologi. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman. Selamat dan sukses karena setelah diterima di Universitas Negeri Surabaya, pada kesempatan ini adalah hari pertama yang menentukan bagaimana teman-teman untuk mengikuti perkuliahan pengantar ilmu politik. Sekarang sebelum semuanya, untuk itu perlu perkenalan supaya kita saling mengenal, saling mendalam, dan saling menyapa sehingga mudah dalam hal berkomunikasi. Posisi saya di Prodi Sosiologi, ya. Ini di bulan Prodi, ini teman-teman kalau dituliskan ada tulisan Prodi Sosiologi, ya. Memang saya pas di kampus di Prodi Sosiologi. Ini bukan virtual background. Biasanya saya pakai virtual background, tapi ini adalah asli saya di Prodi Sosiologi. Pertama kita panggil Gilang Surya Fajar. Silahkan memperkenalkan diri, di mana SMA-nya dahulu dan di mana alamatnya sekarang, dan apa yang menjadi cita-cita untuk mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Silakan, Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Surya Fajar. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Cita-cita saya memasuki mata kuliah ilmu politik adalah ingin mengembangkan pengetahuan tentang politik, karena menurut saya di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang mengerti akan manfaat dari ilmu politik. Terima kasih.
Terima kasih Mas Gilang. Bojonegoro-nya di mana Mas Gilang kalau boleh tahu? Kecamatan Sumberjo, Pak. Enggak, desanya. Kalau kecamatan Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo. Sama-sama ya di ibu kota kecamatan ya. Terima kasih Mas Gilang. Selanjutnya Elina Nurrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Nurrahmah. Asal saya dari Surabaya. Saya dari SMA Negeri 18 Surabaya. SMA 18. Sekarang, iya. Terus? Surabaya Selatan. Di mana itu? Daerah Jambangan, Pak. Jambangan. Cita-citanya atau semangatnya untuk mengikuti pengantar ilmu politik untuk apa? Saya ingin mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik karena pasti kehidupan kita kan tidak akan terlepas dari politik ya, bahkan di kampus itu pun ada politik. Karena kampus sendiri misalnya ada pemilihan berorganisasi, itu pun juga ada unsur-unsur politiknya gitu, Pak. Baik, terima kasih Elina Nurrahmah. Selanjutnya Imma Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imma Latifah, sekolah dari SMA Negeri 1 Kawedanan, Magetan. Ya. Alamatmu sama semangatmu mengikuti pengantar ilmu politik itu untuk apa? Ingin apa hubungan antara sosiologi dan politik. Jadi ingin tahu hubungannya saja ya? Lebih mendetail, Pak. Detail. Magetanmu mana, Ima? Gimana, Pak? Magetanmu di mana? Di Bendo. Oh, di Bendo. Bendo itu dulu identik dengan PKI ya dahulu ya. Ya. Jadi Bendo di tempatnya Ima itu dulu sebagai tempat pembantaian orang-orang oleh para komunis PKI lah. Nanti bisa main ke tempat Ima, bagaimana di sana ada tempat yang bisa tetapi apakah nanti cocok dengan mata kuliah ini atau tidak, silakan saja. Yang pasti ini ilmu murni. Kalau di Bendo itu adalah politik praktisnya. Teman-teman saya pikir boleh berpikiran macam-macam, meskipun kalau berbicara Indonesia PKI tidak diperbolehkan, tetapi kalau ngomong komunis itu adalah salah satu ideologi yang setiap mahasiswa diperbolehkan untuk belajar. Tetapi kalau berbicara PKI jelas dilarang. Lah, itulah yang menarik di ilmu politik nanti yang kalian pelajari. Selanjutnya Elrisa Diana Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elrisa Diana Kumalasari. Asal saya dari Kabupaten Ngawi. Asal sekolah dari SMAN 2 Ngawi. Cita-cita saya mengikuti mata kuliah ilmu politik pada hari ini adalah karena saya ingin memperdalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan ilmu politik. Ngawinya di mana, Mbak Elrisa? Ngawinya saya di Kecamatan Paron, Pak. Desanya? Desa Ndawu. Ndawu. Baik, Mbak Elrisa. G. Selanjutnya Ririn Aminarsih. Ririn, apakah sudah ada di ruangan Zoom ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aminarsih, asal saya dari Magetan.
Saya alumni MAN 2 Kota Madiun. Semangat saya untuk mengikuti pelajaran pengantar ilmu politik, saya ingin mengetahui seluk-beluk tentang dunia perpolitikan. Maketamu mana, Ririn? Di Takeran. Takeran identik dengan pesantren Sabil Mutakini ya? Iya. Oke, Ririn, terima kasih. Selanjutnya Huzaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Huzaimah. Saya berasal dari MA Riyadhatu Thalaba Sedan. Saya berdomisili di Rembang, Jawa Tengah. Cita-cita saya mengikuti perkuliahan pengantar ilmu politik ini yaitu saya ingin mengetahui lebih dalam tentang tata caranya berpolitik yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih Huzaimah. Dirimu Rembang di mana? Belum diceritakan. Gimana Pak? Bagaimana? Rembangnya di mana? Di Sedan Pak. Sedan. Iya. Sedan itu nama kecamatan atau nama desa? Nama kecamatan. Desanya? Desanya di Karas. Karas. Iya. Dengan tempat pegunungan yang untuk wisata itu? Yang namanya wisata. Jadi kemarin ada teman-teman mahasiswa KKN membuat wisata di sana, pendakian gunung di Rembang. Di Rembang. Oh iya. Itu mahasiswa KKN Unesa bimbingan saya 2020. Oh iya ya. Oke Huzaimah, terima kasih. Selanjutnya kita ke Nurma Sri Mudyana Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sri Mudyana Fatimah, asal dari Kota Kediri, Kecamatan Keras, desanya Desa Jambean. Motivasi saya mengikuti pembelajaran pengantar ilmu politik ini untuk lebih memahami apa sih itu ilmu politik itu sendiri. Terima kasih. Oke, Nurma Sri Mudyana dari Keras, Kediri. SMA-nya mana tadi, sorry? SMK Negeri 2 Kota Kediri. SMK ya, SMK 2. Baik. Selanjutnya Zidan Ilmi Mubarak. Mohon maaf Pak, untuk Zidannya sendiri dari tadi masih belum join. Mungkin ada masalah terkait PC-nya. Oke, nanti kita tunggu di akhir, tetap di kontak supaya bisa nyambung ya. Oke Pak. Oke. Febriana Firsta Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Fiesta Damayanti dari Sidoarjo, dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Sidoarjonya di mana, Febriana? Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Pak. Tulangan. Dengan rumahnya Gus Ali mananya? Ya, hampir dekat, Pak. Beda daerah saja. Oke. Semangatmu untuk mengikuti pengantar ilmu politik? Saya ingin lebih tahu lagi mengenai ilmu politik ini berkaitan dengan sosiologi ini seperti apa, begitu Pak? Apa gara-gara Bupatimu tahun kemarin ditangkap oleh KPK? Enggak Pak. Nah, ya, enggak apa-apa. Oke Febriana, ya saya pikir tidak hanya Bupati Sidoarjo ya, kemarin malah Probolinggo, sebelumnya Malang. Ya ini yang nanti akan kita pelajari salah satunya tentunya mengapa kok mereka ditangkap oleh KPK. Selanjutnya Mazia Buta Sadelvan Putra Santoso, wah namanya luar biasa, ini nama 5 orang. Silakan Mazia. Ya Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Mas Ruta Sadelvan Putra Santoso dari SMA Negeri 6 Madiun. Saya berada di Madiun. Cita-cita saya mengikuti pelajaran ilmu politik, ya ingin mengerti maksud ilmu politik di dalam sosiologi itu seperti apa. Madiunnya mana Mas ya? Saya Taman Pak. Oh Taman kotanya jadi dirimu. Iya, ya. Iya. Dirimu tidak kena COVID kan? Oh, enggak. Di aplikasi sudah rendah, Pak. Oke. Karena Madiun ini suasana yang sangat ngeri, bahkan sebenarnya meninggal dunia ya? Iya. Nah, itu.
Hati-hati Mas Zia ya. Iya Pak, jarang keluar Pak sekarang Pak saya. Oh. Tapi di warung di kafe terus ya? Iya, dulu ya Pak, sekarang enggak. Oke, semoga aman-aman saja. Teresiani Wulan Gulto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Teresiani Wulan Gultom. Saya dari SMA Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Semangat saya untuk mengikuti pengantar ilmu politik di sosiologi ini. Semakin berkembangnya zaman ini, kita sebagai generasi Z juga pasti harus memahami tentang isu-isu politik di negara. Maka dari itu saya semangat mengikuti pengantar ilmu politik untuk memahami lebih dalam isu-isu tentang politik di negara kita sendiri. Sekian, terima kasih. Ini mungkin efek bupatimu perempuan ya? Iya Pak. Oke, Teresiani. Selanjutnya Wulan Aziza Puja Maharani. Nah, Puja Maharani apakah Lamongan ini kelihatannya? Silakan. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Aziza Puja Maharani, asal dari SMA Al-Huda Boarding School Tuban. Saya berasal dari Kabupaten Tuban, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Alasan saya untuk mengikuti mata pelajaran ilmu politik ini adalah untuk menambah wawasan negara atau segala aspeknya untuk bekal saya agar saya itu lebih peka terhadap kondisi negara. Sekian, terima kasih. Apalagi di Gedung Ombo sekarang lagi rame ya, kemarin bulan ya terkait dengan Pertamina itu ya. Pembebasan tanah ya. Iya Bapak, itu Tuban cuman jauh dari daerah saya. Oh jauh, tapi kan di daerah Gedung Ombo bukan ya. Oke, Maharani tak pikir itu Lamongan atau bukan. Oke, Nabila Rahmadin Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadin Hanifah dari SMKN 1 Surabaya, dari Surabaya. Semangatmu? Ingin tahu tentang dunia perpolitikan di negara kita sendiri. Oke, Surabayanya mana Nabila? Wiyung, Pak. Wiyung apa? Wiyung mana kamu? Belakangnya rumah sakit yang Sejahtera. Oke Nabila. Muhammad Fajar Khairon. Ya, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Khaironi dari SMK Negeri 5 Surabaya, asal Surabaya. Alasan saya mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik ini untuk mengetahui dan lebih peka terhadap politik di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Fajar Khairon. Surabaya mana tadi? Sorry. Saya dari Peloso, Pak. Peloso ya. Oke. Ya. Selanjutnya Jauza Ayat Kusnindar. Perkenalkan, nama saya Jauza Ayat Kusnindar. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Gemolong, Kabupaten Sragen. Rumah saya juga ada di Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Klupuh. Cita-cita saya mengikuti pembelajaran ilmu politik ini supaya saya mengerti lebih dalam tentang ilmu politik. Karena selama yang saya lihat di TV-TV ini kok politik banyak gonta-ganjingnya, jadi saya pengen tahu sebenarnya politik itu keadaannya seperti apa, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Jauza Gemolong. Ya, Gemolong itu Jawa Tengah. Oke. Selanjutnya Almira Aulia Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Aulia Az-Zahra dari SMA Negeri 1 Ndriorjo, Gresik, Sidoarjo. Ndriorjo. Semangat saya untuk mengikuti pelajaran ilmu politik ini adalah karena saya ingin lebih memahami dan mendalami dunia perpolitikan di Indonesia. Terima kasih, Pak. Ndriorjo itu Gresik atau Sidoarjo? Gresik, Pak. Keliru tadi. Oh, keliru. Iya. Jadi mungkin karena efek belum sarapan, kuliah pagi-pagi sampai keliru menyebut kotanya ya. Iya Pak.
Oke, Almira, selanjutnya Rima Anggraini Malviro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Anggraini Malviro dari SMK 5 Surabaya. Saya dari Surabaya. Alasan saya mengikuti pelajaran ilmu politik ingin memahami, mempelajari, dan menambah wawasan tentang ilmu politik. Sekian, terima kasih. Surabaya mana Rima tadi? Kenjeran. Kenjeran. Nanti teman-teman diajak ke Kenjeran semuanya ya. Kenjeran baru tapi. Iya, Pak. Oke, Rima. Selanjutnya Sayekti Milan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sayekti Milan. Saya dari Mandua Ponorogo. Alamat saya di Bogem Sampung Ponorogo. Harapan saya untuk mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik ini adalah untuk bisa mengetahui sisi terang dari ilmu politik itu sendiri. Karena yang ditampilkan di media itu menurut saya selama ini adalah hanya sisi gelapnya saja. Jadi harapan saya untuk mengikuti pengantar ilmu politik dari Bapak Agus ini adalah untuk mengetahui sisi baiknya, gitu Pak. Terima kasih. Sayekti, Bogem itu Jambon atau Sampung? Sampung, Pak. Oh, bukan. Ada dua. Oke. Terima kasih Sayekti Milan. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya Preski Edo Atriaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Freski Edo Atriska dari SMA Negeri 2 Lumajang, domisili Kabupaten Lumajang. Alasan saya mengikuti perkuliahan mata kuliah ilmu politik ini adalah karena saya ingin mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana sistem perpolitikan di Indonesia. Jika kita bersosial tidak berpolitik, menurut saya kurang konkret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lumajangnya mana Mas Freski? Di Lumajang Kota, Pak. Alun-alun. Oh, di sekitar alun-alun nih ya? Iya. Jadi dirimu bersama Bupati terus setiap hari. Betul. Betul, Bapak. Yang hari ini, saya kemarin temanya mengangkat tentang Lumajang, tetapi belum saya buat konten. Hanya di dialog di Metro TV kemarin, tapi belum saya buat konten. Mungkin hari ini tempat konten lah. Iya Pak, ada kasus terbaru Pak, korupsi. Maka dari itu yang kemarin kalau teman-teman melihat di Metro TV Jawa Timur, saya membahasnya sampai kemudian Pak Bupati nggak tahu, katanya awalnya mau live, tapi kemudian beliau kok nggak jadi live, tahu saya. Iya Pak. Selanjutnya Rian Adi Putro Atmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adi Putro Atmaja dari Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya, asal Surabaya. Semangat saya mengikuti perkuliahan ilmu politik, ingin mengenal tentang ilmu politik dan memperdalam ilmunya. Sekian, terima kasih Pak. Kemala Bayangkari itu yang dekatnya Unesa Ketintang itu ya, Dian? Iya, dekat Royal itu Pak. Dekat Royal, jadi setiap saat kamu ke Royal terus ya? Enggak lah Pak. Surabayamu mana, Rian? Pagesangan Pak. Oh, Pagesangan, jadi dekat juga ya. Oke. Iya. Selanjutnya Rizky Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina dari SMA Negeri 1 Purwodadi, Jawa Tengah. Alasan saya mengikuti mata kuliah ilmu politik adalah saya ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang politik negara agar bisa memotivasi banyak orang dan menjadi solusi permasalahan yang ada di negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Jadi Purwodadi ya Rizky ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya Nur Sabrina Aksarina Ramadhani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Aksarina Ramadhani. Domisili saya di Bojonegoro. Sekolah saya yaitu di SMA Negeri 4 Bojonegoro.
semangat saya untuk mengikuti mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi itu saya ingin lebih tanggap menjadi mahasiswa ataupun manusia dalam dunia perpolitikan baik di daerah maupun di Indonesia sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMA mana tadi Nur Sabrina? SMA Negeri 4, Bojonegoro. 4 ya, baik. Iya. Oke, selanjutnya kita ke Ilmia Nur Anisya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmia Nur Anisya. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Asal sekolah dari MAN 1 Jombang. Semangat saya untuk mengikuti perkuliahan ilmu politik ini karena saya ingin mengenal ilmu politik dan saya ingin mengubah mindset saya bahwa ilmu politik tidaklah semenyeramkan yang saya bayangkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ilmia itu kenalan dengan ilmu politik itu menyeramkan, tapi supaya tidak menyeramkan maka belajar gitu ya Ilmia ya. Ya betul Bapak. Selanjutnya Bima Handi Pratama. Selamat pagi Pak. Pagi. Nama saya Bima Handi Pratama, saya dari SMKN 3 Surabaya. Alasan saya ikut ilmu pengantar politik ini karena saya ingin mempunyai pemikiran yang lebih politis, Pak. Terus, mantap. Surabaya yang mana, Mas? Yang terima kasih, Pak. Surabaya yang mana? Surabaya, saya Kebonsari. Mana? Kebonsari, Pak. Kebonsari. Oh, Kebonsari. Selanjutnya rambutmu kok bagus, Mas? Iya, Pak. Setahun ini, Pak. Oh, setahun nih ya, karena pandemi ini langsung bisa membuat rambut yang bisa panjang gitu ya. Bagus. Kalau saya sih nggak melarang, bebas kalau saya. Yang penting tadi mau belajar katanya Mas Bima, mau belajar mempolitisir. Jadi awas teman-teman dipolitisir oleh Mas Bima nanti. Oke, tadi yang terima kasih Mas Bima. Selanjutnya tadi yang belum berkenalan tinggal satu tadi, apakah bisa nyambung? Halo Pak, ya saya. Oke, Zidan silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya terlambat, jadi ada gangguan. Perkenalkan, nama saya Zidan Ilmi Barok, saya dari MA Pesantren Al-Amin, Mojokerto. Alasan saya mengikuti pengantar ilmu politik adalah biar tahu tentang politik dan biar bisa membenahi politik di Indonesia. Amin. Jadi dirimu dari pesantren ya, Jidan ya? Iya, Kak. Bukan dari lapangan sepak bola, tapi dari pesantren. Oke, terima kasih Zidan. Itulah teman-teman terkait dengan perkenalan kita. Jadi perkenalan kita itu menjadi kata kunci untuk memasuki perkuliahan kita. Kalau kita tidak mengenal, maka kemungkinan pertama tidak akan bisa support terkait dengan belajar bersama tentang pengantar ilmu politik. Yang kedua juga, saya juga tidak tahu apa yang menjadi keinginan teman-teman semuanya ketika mengikuti pengantar ilmu politik. Meskipun memang di kampus kita, pengantar ilmu politik itu adalah hal yang wajib untuk dijadikan perkuliahan, maksudnya diambil, apalagi di semester 1 untuk menjadi modal di dalam selama S1 perkuliahan selama S1. Bisa juga nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk menjadi skripsi ataupun tugas-tugas yang lain. Oke, sudah kita buka, kita panggil Yan Fatihatur Rahmah. Hadir Pak. Silakan perkenalan, mengenalkan diri, nama, SMA-nya mana, alamatnya mana, semangat untuk mengikuti pengantar ilmu politik itu apa, atau mengapa, atau bagaimana. Silakan Mbak Dian. Perkenalkan, nama saya Dian Fatihatur Rahmah dari MAN 1 Lamongan.
Saya asalnya dari Lamongan. Saya semangat mengikuti ilmu politik karena saya ingin belajar mengenal politik lebih dalam lagi. Karena sudah Pak, itu saja. Lamongannya mana Mbak Dian? Dari Solokuro Pak, Banyubang Solokuro. Solokuro. Jadi dirimu itu adalah keluarga teroris ya? Enggak Pak, beda desa Pak. Oh beda desa, tapi kan Iya, tetap Pak. Solokuro itu. Satu kecamatan tapi beda desa. Nah, tapi dirimu bukan teroris kan? Bukan Pak. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama Pak. Oke. SMA-nya tadi mana Mbak Dian? Sorry, lupa saya. Dari MAN 1 Lamongan. MAN 1 Lamongan. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Aninda Putri Sarwandari. Silakan. Ya Pak, nama saya Aninda Putri Sarwandari, asal dari Surabaya, dulunya di SMA 18 Surabaya. Semangatnya untuk mengikuti perkuliahan ini? Ingin mempelajari tentang ilmu politik dan mengenal isu-isu politik yang ada gitu Pak. Permisi Pak, audionya kurang dengar Pak. Iya Mbak Dinda, semangatnya apa? Atau Surabaya mana tadi? Surabaya Selatan, itu dari SMA Negeri 18 Surabaya. Nggak, maksudnya rumahmu di mana? Oh, sekarang itu tinggalnya di Kota Baru Driorejo, Pak. Oh, di Driorejo. Terima kasih Aninda. Sama-sama. Selanjutnya kita bergeser ke Widya Ayu Nirmala Sari. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Nirmalasari dari SMA Negeri 1 Polokarto Sukoharjo. Saya asli Sukoharjo, Pak. Sukoharjo, Jawa Tengah. Semangatnya? Semangatnya karena saya ingin mempelajari ilmu politik secara lebih dalam, Pak. Oke. Terima kasih Widya Ayu Nirmalasari, Sukoharjo. Iya, Pak. Sukoharjo itu juga agak garis kerasnya juga ada kelihatannya. Oke, Zafran Syafiq Sobha Winukan. Hadir Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafran Syafiq Sobha Winukan dari Surabaya. Asal SMA-nya SMA Negeri 7 Pak. Alasan saya mengikuti hari ini ya karena ingin memperdalam dan ingin mempelajari ilmu-ilmu politik. Oke. SMA 7 itu mana, Mas? Ngaglik. Ngaglik ya, baik. Oh, rumahmu daerah Ngaglik sana ya? Rumah saya di itu, Pak. Wonosari. Oh, Wonosari. Ya. Rumdis. Terima kasih, Mas Zafran. Ya, sama-sama. Selanjutnya Cornelia Zulin Esther Gita. Cornelia. Apakah Cornelia sudah bergabung? Kalau dilihat dari jumlah peserta sudah, tetapi belum menyampaikan. Baik, Cornelia kita loncat dahulu. Selanjutnya ke Malinda Wulan Safitri. Saya, Pak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Malinda Wulan Safitri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kedompring Lamongan. Saya sekarang tinggal di Lamongan.
Oke. Lamongan. Semangatnya apa, Mbak Malinda? Saya ingin lebih memperdalami mengenai ilmu politik. Oke. Untuk menjadi politisi atau untuk menjadi apa? Mendalami itu. Ya, Mbak Malinda. Bentar Pak, nggak jelas suaranya. Enggak, dirimu untuk mendalami itu semangatnya apa? Untuk memperdalam untuk nanti jadi politisi atau untuk apa nanti? Enggak, Pak. Untuk apa? Mempelajari aja lebih dalam supaya lebih mengenal ilmu politik. Oke, Malinda. Selanjutnya Sinta Ayu Ardani. Halo Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Ardani, biasa dipanggil Sinta. Saya berasal dari SMA Negeri 21 Surabaya. Sekarang saya tinggal di Surabaya, daerah pusat. Terus semangat saya untuk belajar ilmu politik itu karena Pak? Saya pengen tahu gitu politik di Indonesia itu seperti apa biar saya tidak buta-buta sekali tentang politik itu sendiri gitu, Pak. Surabaya Pusat itu mana, Mbak Sinta? Di Kembang Kuning, Pak. Oh, di Kembang Kuning. Iya. Baik. Terima kasih, Mbak Sinta. Iya. Selanjutnya Nuril Nuzullah Nafian. Nuril? Apakah ada, Nuril? Iya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Nuril Nuzullah Nafian, asal dari Gresik. Asal sekolah SMK Negeri 1 Gresik. SMK Negeri 1 Cerme Gresik. Oke. Semangatnya? Semangatnya karena ketika saya ingin belajar ilmu politik, karena dalam mempelajari sosiologi kita harus pelajari ilmu politik. Terima kasih Mas Nuril. Selanjutnya Marisha Jalatul Amin. Hadir Pak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Madija Syarjatul Aini. Saya berasal dari Lumajang. SMA saya di SMA Negeri 1 Tempe. Alasan saya ingin belajar ilmu politik adalah saya ingin mengetahui ilmu politik yang ada di negara ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Marisa yang hari-hari ini sedang hot terkait dengan PKH yang kemarin saya membahas di Metro TV. Mungkin hari ini jadi konten, tapi nanti tinggal lanjutan. Selanjutnya Sylvia Sivanaya Firdaus. Silahkan Sylvia. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sivanaya Firdaus dari SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Semangat saya mempelajari ilmu politik karena saya ingin mengenal dan lebih mengetahui lagi ilmu dasar-dasar ilmu politik serta ingin menerapkannya di Indonesia nanti untuk kedepannya. Rumahmu di mana, Sylvia? Di Sidoarjo, Pak, Taman. Enggak, Pak. Di perumahan Taman Pondok Jati atau di Taman... Oh, bukan, Pak. Di kampungnya, dekat itu, perumahan Star Safira. Oke. Terima kasih, Sylvia. Kita bergeser ke Ardi Nasrullah Farihi. Saya, Pak, sudah kedengar ya, Pak? Oke, silahkan. Kenalkan, nama saya Ardi Nasrullah Farihi. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Saya tinggal di Blitar, Kota Blitar. Semangat saya mengikuti ilmu politik, kan selama ini saya cuma dengar berita tentang politik, kabar-kabar tentang politik gitu kan, Pak. Jadi saya ingin mempelajari ilmu politik secara teoritis, secara teorinya itu bagaimana, perkembangannya bagaimana gitu, Pak. Oke. Jadi teman-teman suatu saat diajak ke makam Bung Karno ya Mas Ardi supaya tahu presiden pertama ya. Iya, betul, nggak terlalu jauh Pak itu dari rumah saya Pak. Oke. Kamu di mana Blitarnya Mas Ardi?
Saya di Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Wetan, Kelurahan Plosokerep, Pak. Oh, di Plosokerepnya ya, baik. Selanjutnya, Waalaikumsalam, oke Mas Abdi. Selanjutnya ke Lydia Haris Septia. Lydia? Hadir Bapak. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya dari SMA Negeri 3 Kota Blitar. Saya juga tinggal di Kota Blitar. Alasan saya, semangat saya ingin belajar ilmu politik hampir sama seperti sebagian besar teman-teman, karena saya ingin belajar lebih mendalami ilmu politik, karena selama ini kan tahu politik itu hanya lewat via sosial media, televisi gitu Pak, belum terlalu jelas gitu. Lydia sudah kenal Mas Abdi sebelumnya atau Belum, baru? Pak. Nah, baru kali ini ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Lydia. Iya Pak. Selanjutnya Egar Makmur Tejo. Egar, silahkan. Suaranya belum masuk, Egar. Suara saya sudah masuk, Pak. Oke, sekarang masuk, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egar Makmur Tejo, asal sekolah dari SMA Negeri 21 Surabaya, tinggal di Surabaya, tepatnya di daerah Margo Rukun. Alasan dan semangat saya ingin belajar ilmu politik karena sebelumnya saya masih bingung dengan politik itu sendiri, karena saya baca-baca politik itu ada yang mengatakan untuk kebaikan rakyat, ada yang mengatakan politik itu kepentingan, ada yang mengatakan politik itu hanya berputar-putar dalam lembaga kenegaraan. Jadi saya masih bingung dengan politik itu sendiri. Nah, saya harap dengan pembelajaran ilmu politik ini mampu membuat saya paham tentang politik itu sendiri, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Muhammad Egar. Selanjutnya Anata Reyustina Al-Maidah. Hadir Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anata Reyustina, asal SMA Negeri 1 Pandaan, sekarang tinggal di Pasuruan. Semangat saya untuk mempelajari ilmu politik adalah ingin memperdalam lebih dalam tentang ilmu politik, dikarenakan ilmu politik ini kayak paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kayak banyak penerapannya. Oke, terima kasih Anata. Selanjutnya ke Melvin Simari Mari. Hadir Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Melvin Simari Mari, asal sekolah saya SMA 1 Kuningan. Saya tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Semangat saya mengikuti pelajaran ilmu politik ini agar saya bisa menanggapi isu-isu politik yang ada di Indonesia sesuai dengan ilmu-ilmu politik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Si Mari-Mari kok Kuningan? Si Mari-Mari kan Medan biasanya. Ya, orang tua saya merantau ke Jawa Barat. Oh. Baik Melvin. Selanjutnya Naililah Rasikah Suja. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Rasyida Suja dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Tempat tinggal saya di daerah Surabaya Barat, Lakar Santri. Semangat saya untuk mengikuti pelajaran ilmu politik itu untuk lebih memahami sistem politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu politik tersebut. Baik. Naila, jadi SMA-mu dekat Royal itu ya? Ya, Pak. Ya, jadi memang enak dekat Royal itu karena sering ke Royal. Oke, Naila, selanjutnya Yunita Pratiwi. Saya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yunita Pratiwi dari Tuban. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Bojonegoro.
Alasan saya semangat belajar ilmu politik karena ingin mengenal ilmu politik lebih dalam dan menambah wawasan tentang ilmu politik. Tubanmu mana? Tuban Soko, Pak. Soko. Ya, dekatnya Bojonegoro. Oke. Kamu kenal bupatimu enggak? Sekarang udah ganti, Pak. Hah? Sekarang ganti bupatinya muda. Lah iya, bupati muda kan masih bujang, itu masih mencari istri. Kamu mau nggak jadi istrinya dia? Kasih, Pak. Oke, Junita. Roy Diva Lajuardi. Hadir, Pak. Silakan. Nama saya Roy Diva Lajuardi, asal dari Surabaya, asal sekolah dari SMA N4 Surabaya. Alasan saya semangat saya mengikuti ilmu politik ini karena sebelumnya itu saya buta dan bodoh amat dengan politik, Pak, menutup mata. Terus saya merasa di mahasiswa itu menurut saya harus baca lah politik sedikit-sedikit gitu, karena menurut saya di masa depan juga akan akan sangat berguna ini, Pak. Oke. Namamu kok bagus ya, Lajuardi, seperti salah satu program di Suara Surabaya ya? Tapi sebelumnya itu bukan nama bapak, bukan juga nama ibu, Pak. Itu nama saudara-saudara saya Lajuardi, tapi orang tua saya tidak ada yang namanya Lajuardi, itu ciptaan bapak saya. Oke, Mas Roy Lajuardi, terima kasih. Selanjutnya Maulana Ferry Airlangga Putra. Bukan Unisa tapi Airlangga Putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Airlangga Putra, biasa dipanggil Maul. Saya berasal dari Surabaya, tepatnya di Semolwaru. Oke. Saya berasal dari sekolah SMA 20 dan semangat saya mengikuti ilmu politik ini supaya saya mengetahui seluk-beluk ilmu perpolitikan di Indonesia, Pak. Iya, apalagi Surabaya ya. Iya. Oke, Mas Maul. Selanjutnya Putri Diana Lestari. Ya, halo Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Lestari, asal sekolah SMA Muhammadiyah 1 Taman. Saya tinggal di Sidoarjo, daerah Taman. Alasan saya semangat untuk pelajaran ilmu politik ini karena saya ingin mengetahui apa saja ilmu-ilmu politik yang ada di Indonesia. Rumahmu di tamannya, Putri? Enggak, di ini Pak, Kerembangan, Tawangsari itu loh Pak. Kerembangan, Tawangsari? Iya. Oke. Terima kasih Putri Diana. Sama Pak. Selanjutnya Tiara Ilmiwati Putri. Iya Pak, perkenalkan nama saya Tiara Ilmiwati Putri, asal sekolah saya MAN 1 Yogyakarta, tinggalnya di Malang. Kenapa saya mau belajar politik, soalnya saya nggak tahu apa-apa tentang politik rasanya, jadi biar lebih tahu. Kok asik, rumahmu Malang tapi sekolahnya di MAN 1 Yogyakarta? Ya, soalnya dari SMA pengen ngerantau, Pak. Oke, bagus ya. Padahal banyak orang yang pengen merantau ke Malang, kamu malah dari Malang malah ke Jogja. Oke. Iya, Pak. Sekarang ke Surabaya, meskipun sementara daringan gitu. Iya. Oke, Tiara. Selanjutnya Rizky Fajri. Halo, masih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajri. Saya tinggal di Surabaya Pusat, Pak. Asal SMA Negeri 2 Surabaya. Kalau alasan saya harus semangat sebenarnya ya, Pak. Kalau boleh jujur, saya itu nggak terlalu suka politik, Pak. Jadi kalau alasan semangat ya, saya harus semangat soalnya mata kuliah wajib, Pak, biar nggak ngulang. Cuman ya sebenarnya kalau ilmunya sendiri perlu sih, Pak. Mungkin karena saya nggak suka itu karena nggak tahu. Nah, nanti setelah mungkin mengikuti kelas Bapak gitu, akhirnya bisa saya suka gitu mungkin. Oke, semoga dirimu dari tidak suka menjadi suka.
atau terbuka, tapi nggak tahu karena dia suka itu dari hati. Oke, Mas Rizky. Putri Cahya Sufia. Ya Pak, nama saya Putri Cahya Sufia, asalnya Kediri, asal SMA Negeri 1 Grogol. Terus alasan semangat belajarnya itu karena untuk bekal masa depan Pak. Bekal masa depan. Masa depan, ya. Apakah kamu calon bupati kok bekal masa depan itu? Hah? Ya siapa tahu Pak. Oh iya. Bupatimu juga tuh muda seperti Tuban dan ya. Iya masih. Sudah punya istri Pak. Iya, tapi apa itu sudah masih muda. Ya. Tapi kalau Tuban masih muda tapi belum punya istri. Ya. Oke Putri, semoga cita-citamu tercapai. Fadilah Kusuma Wardani. Iya Pak, hadir. Perkenalkan, saya Fadilah Kusuma Wardani dari Jombang. Asal sekolah saya SMA 3 Jombang. Alasan saya mengikuti mata kuliah ilmu politik karena sebelumnya saya bisa dikatakan nggak tahu sama sekali tentang politik. Dengan mata kuliah ini mungkin saya bisa mempelajari ilmu politik secara akademis. Terima kasih. Apa pengen seperti bupatimu? Karena perempuan jadi bupati, kemudian kamu tertarik, Fadilah? Nggak tahu ya, Pak. Oke, selanjutnya kita ke Susmita Suharjo. Halo, Pak. Oke, silahkan. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Susmita. Ya. Perkenalkan, saya Susmita Suharjo, asalnya Lamongan, asal sekolahnya SMAN 1 Lamongan. Semangat saya mengikuti matkul ini adalah karena itu saya belum paham banget tentang politik di Indonesia. Terus berita politik kan setiap hari ada, Pak ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Lah saya kan belum tahu sebenarnya. Jadi saya itu semangat mengikuti ini biar tahu ilmunya, biar kayak ada berita itu nggak ikut-ikutan gitu loh Pak. Nggak ikut-ikutan menjatuhkan atau nggak ikut-ikutan mendukung seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Susmita yang tidak mau ikut-ikutan menjatuhkan ataupun mendukung. Lamonganmu mana Susmita? Pak? Lamonganmu mana? Itu kecamatan dekat. Dekat, jadi dekat ya. Selanjutnya Anden Lohanu Berlian Rahsahsang. Silahkan Anden. Anden? Anden? Ada? Baik, yang sebelum Anden tadi ada yang terlewat. Tadi siapa? Boleh yang belum saya Pak? Maaf Pak. Oke, Mohon maaf Pak, Cornelia. tadi saya jaringannya jelek. Oke, Cornelia Jadinya mati. silahkan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Cornelia Yulin Esther Dita, biasa dipanggil Dita. Asal sekolah saya SMA Katolik Santo Agustinus Kediri. Saya dari Kediri, Pare Pak, Kepung. Oke. Dari Kepung ya, oke. Iya. Semangatnya apa, Dita? Semangat saya mengikuti mata kuliah politik supaya saya lebih mengerti dan mengenal tentang politik dan mempelajari lebih dalam lagi tentang politik. Baik, Dita, terima kasih. Yang belum lagi, tinggal Anden ya? Anden, apakah sudah bergabung? Anden Lohano Berlan Rahsahsang. Hadir, Pak. Silahkan. Nama saya Anden Lohano Berlan Rahsahsang. Asal sekolah dari SMAN 6 Kota Madiun. Sekarang tinggal di Kota Gresik. Alasan mengikuti semangat ilmu politik yaitu ingin mengetahui sistem-sistem yang terjadi dan perkembangan politik yang ada di Indonesia. Karena soalnya sekarang sedang viral-viralnya, Pak. Biar nggak terlalu biar tahu gitu loh, Pak. Oke. Rumahmu Madiun, tetapi
sekarang bertempat di Gresik. Maksudnya SMA-mu Madiun, tapi sekarang bertempat di Gresik. Tapi namamu bukan nama Madiun atau nama Gresik. Bagaimana ceritanya ini? Itu kalau nama yang belakang sendiri Rasangsang itu nama kakek, Pak. Oh, kakek. Ibu asalnya dari Palembang, Sumatera. Oke. Oke, Anden, terima kasih. Jadi semua sudah menyampaikan ya terkait dengan ini semuanya tadi. Kita tutup screen. Jadi teman-teman, itu adalah perkenalan kita terkait dengan kelas. Supaya kita sekali lagi di satu kelas ini bisa memulai perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu politik dengan baik. Tanpa harus sikut-sikutan ataupun tanpa harus misalkan ada yang tercederai. Pada kesempatan ini, selain saya menampilkan perkenalan, perlu saya sampaikan, pada perkuliahan saya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke... proses, Pak. Oke. Karena memang batasannya sampai jam 24.00, saya tidak batasi sampai misalkan jam sekian harus selesai, tapi 1 hari karena menyesuaikan dengan kondisi teman-teman dalam proses ikut perkuliahan sehingga tidak memberatkan. Oke, kalau begitu kita panggil satu persatu. Harel Sidan. Selamat sore Bapak, saya hadir. Sore, Harel. Oh iya, Harel DPA saya ya, Harel ya? Iya Bapak. Oke. Silakan semuanya mulai dari Harel memperkenalkan diri, alamat tentunya alamat rumah ya, dan kemudian dari SMA mana, dan selanjutnya apa yang menjadi penyemangat untuk mengikuti perkuliahan sosiologi politik, pengantar ilmu politik. Kalau sosiologi politik nanti semester 5 atau 4 nanti. Sekarang pengantar ilmu politik dulu. Apa yang menjadi penyemangat? Sekarang mulai dari Harel, silakan. Rumah saya berdomisili di Jalan Raya Kedung, Sememi, di Surabaya Barat. Kalau KTP saya di Jalan Raya Kutai, Surabaya. Saya mengikuti S1 Sosiologi ini karena saya ingin mendalami apa itu tentang masyarakat, karena saya dulu berjurusan ilmu pengetahuan sosial di SMA. SMA saya di SMA Wijaya Putra Surabaya Barat. Mungkin itu saja Bapak. Enggak, lebih khusus untuk semangat untuk mengikuti pengantar ilmu politik, Mas Arel. Apa yang menjadi penyemangat? Yang menjadi penyemangat ilmu politik ini menurut saya ingin mendalami apa ilmu politik yang sedang terjadi di Indonesia dan apa sedang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih Mas Arel. Sama-sama Bapak. Kita bergeser ke Alifta Rahma Putri Firdaus. Silahkan Alifta. Bapak Fikir. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifta Rahma Putri Firdaus. Saya dari SMA 2 Bojonegoro, alamat rumah Jalan Sirsan Mulyono nomor 48 Kelangon Bojonegoro. Dan penyemangat saya untuk mengikuti mata kuliah ilmu politik ini, saya mendapatkan materi yang cukup seru ya ternyata ya, untuk dipelajari dan terima kasih. Terima kasih Alifta. Jadi Alifta pertama kali melihat konten saya kelihatannya cukup seru gitu ya. Ya itu tadi konten yang pertama sebelum kita bertemu. Karena di kelas lainnya bertemu dulu baru konten. Karena tadi ada workshop maka dibalik. Selanjutnya Amanda Rahma Widianita, silakan. Selamat sore Bapak hadir. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahma Widianita. Alamat rumah saya di Jalan Kiai Haji Abu Hamid, Desa Setro, Dusun Pengampon, Kecamatan Menganti.
Saya berasal dari SMAN 1 Ndriorjo. Yang menjadi penyemangat? Yang menjadi penyemangat saya mengikuti kelas ilmu politik ini, menurut saya ilmu politik ini menarik, apalagi setelah melihat konten YouTube-nya Pak Agus tadi, seperti membuka wawasan yang lebih luas lagi tentang ilmu politik. Terima kasih. Terima kasih Amanda. Selanjutnya kita bergeser ke Aza Rifda Hamia. Silakan. Baik Bapak, izin perkenalkan diri, saya Aza Rifda Hamia, asal sekolah dari SMKN 1 Umboylang Tulungagung, berdomisili di Kalidawir Tulungagung. Untuk penyemangat saya mengenai ilmu politik ini adalah menurut saya sangatlah menarik dan tentunya bisa memperdalam itu, intinya sangat menarik kan Pak. Terima kasih Aza Rifda. Bergeser ke Amalia Fitra Tanti. Ya Bapak, saya hadir. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitra Tanti, alamat Perumahan Grialau Indah, Gang 3 nomor 37, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Ngawi. Dengan saya mengikuti matkul ilmu politik ini, saya bisa menambah lebih banyak lagi wawasan tentang negara dan segala aspeknya, terutama pada saat kondisi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Amalia. Selanjutnya Ailsa Fitri Safwa. Ya, baik. Perkenalkan, saya Ailsa Fitri Safwa dari Surabaya, rumahnya di Lebak Indah Asri, 1 nomor 5, dari SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, penyemangat saya mengikuti kuliah pengantar ilmu politik ini, saya ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu politik dan agar mengerti tentang kenegaraan. Terima kasih. Terima kasih Ailsa. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Adib Herdiansyah. Izin menjawab Bapak. Oke. Nama saya Muhammad Adib Herdiansyah. Saya dari SMA ITP Surabaya, satu komplek dengan kampus Adibuana. Alamat rumah saya Jalan Duku Menanggal 4 nomor 22 Surabaya. Penyemangat saya ingin mempelajari ilmu politik karena saya ingin menambah wawasan saya dan juga saya bersemangat mendalami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana nasib negara ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adib. Memang di punggungmu negara ini nanti nasibnya. Apakah menjadi hitam atau merah itu tergantung pada teman-teman semuanya ini nanti. Bergeser ke Roselina Febria Carmen. Iya Pak, baik. Nama saya Roselina Febria Carmen, asal dari Surabaya, rumahnya di Jalan Kanwa nomor 20, asal SMA dari Dr. Sutomo Surabaya. Penyemangat saya dalam pelajaran ini bisa mengerti masalah politik yang terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roselina. Anggi Cynthia Dewi. Perkenalkan, nama saya Anggi Cynthia Dewi dari Madiun, asal sekolahnya SMA Negeri 1 Geger. Penyemangat pelajaran ilmu politik ini karena politik selalu dibicarakan setiap hari, jadi sangat penting untuk mempelajari ilmu politik. Terima kasih. Terima kasih Anggi Cynthia Dewi. Dian Tania Rahman. Perkenalkan, nama saya Dian Tania Rahman, alamat rumah saya Jalan Pasar Babaan, Surabaya. Dan yang membuat saya semangat selain untuk menambah wawasan dan membuat saya lebih peka dengan kondisi negara saat ini. SMA mana, Mbak Dian? SMA Nurul Huda, Surabaya. Nurul Huda. Baik. Terima kasih. Isnaini Qurratun Nisya. Saya Bapak, saya Isnaini Qurratun Nisya. Alamat saya di Surabaya, Jalan Raya Menganti, Babatan. Terus saya alumni dari SMA Negeri 13 Surabaya. Semangat saya untuk mengikuti mata kuliah
ilmu politik ini, bagi saya ilmu politik ini sangat penting ya juga. Saya juga ingin menambah wawasan saya, apalagi setelah melihat video penjelasan di YouTube Bapak tadi, membuat pandangan saya tentang politik yang sebelumnya itu politik kan biasanya mengarah pada konflik, terus juga menimbulkan perpecahan juga, itu ternyata tidak benar gitu. Jadi saya harap dengan mempelajari mata kuliah ilmu politik ini saya bisa menyadari bahwa tidak semua yang berhubungan dengan politik itu buruk atau negatif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Isnaini Kurotamisha, Abim Prima Prayogo. Baik, perkenalkan nama saya Abim Prima Prayoga. Sekarang saya berdomisili di Madiun, Perumahan Taman Asri. Saya dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Menurut saya alasan saya mengikuti kelas politik ini karena seru ya membahas fenomena politik yang terjadi saat ini. Dan juga setelah melihat konten YouTube video Bapak tadi, membuat semangat saya jadi bertambah. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Abim Prima. Oh, dirimu SMA 3 ya? Kok di Madiun tapi rumahmu? Iya, Pak. Baru pindah ke Madiun ini. Oke. Selanjutnya bergeser ke Sinta Rahma Alfana. Ya, nama saya Sinta Rahma Alfiana dari alamat Dusun Turi, Desa Sambang Agung, Kecamatan Kuterjo, Kabupaten Mojokerto. Asal sekolah SMA Negeri 1 Mojosari. Alasan saya mengikuti kelas ilmu politik ini ingin menambah wawasan, dan saya juga memiliki rasa ingin tahu lebih dalam tentang politik agar bisa memperbaiki kondisi negara, dan tertarik juga dari channel YouTube Bapak Agus. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Sinta Rahma. Triwulandari. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Triwulandari. Saya dari Magetan, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Magetan. Penyemangat saya untuk mengikuti matkul pengantar ilmu politik ini untuk menambah wawasan saya, dan juga itu cukup menarik untuk mengetahui permasalahan-permasalahan politik yang ada di negara kita ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Terima kasih Triwulandari. Angelin Audia Permata. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Angelin Audia Permata, domisili Gria Kencana, Driorejo Gresik, dari SMA Negeri 1 Kedamaian. Alasan saya mengikuti ilmu politik ini yakni agar menambah wawasan saya tentang dunia politik yang ada di Indonesia, serta cara saya menghadapi kehidupan publik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Angelin Audia. Inanda Berliana Safa. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Inanda Berliana Safa. Alamat saya ada di Jalan Raung, Gang Cengkeh, nomor 2, Kota Kediri. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Saya tertarik mempelajari ilmu politik karena yang pertama memang menambah wawasan saya mengenai ilmu politik, dan yang kedua ilmu politik tentu berkaitan dengan sosiologi. Karena itu saya ingin mengetahui nantinya bagaimana situasi politik yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Inanda. Bergeser ke Navita Viola Rihangga Kita. Ya, baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Navita Viola Frihanggraita. Alamat rumah saya di Gria Candramas, Blok BA 22, Sedati, Sidoarjo. Sekolah saya dari SMA Negeri 17 Surabaya. Penyemangat untuk mengikuti mata kuliah ini sepertinya seru untuk membahas politik di negara ini dengan Bapak Agus. Karena seperti yang kita ketahui, politik di negara kita agak complicated ya Pak ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Navita Viola. Selanjutnya Nurlaili Oktavia. Baik Bapak,
Perkenalkan, nama saya Milani Octavia, alamat saya di Kepatihan, Menganti, Gresik. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Menganti. Alasan saya mengikuti pembelajaran politik ini, saya ingin menambah wawasan saya tentang politik yang ada di negara ini, maupun di politik di dunia. Terima kasih. Terima kasih Nurlaili. Elisa Dias Agustina. Baik, nama saya Elisa Dias Agustina. Alamat saya berada di Perumahan Karanganyar, Menganti, Gresik. Sekolah saya dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Motivasi saya untuk mengikuti kelas ini itu karena pengetahuan politik ilmu politik itu juga terkait dengan sosiologi yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan juga supaya saya itu juga bisa mengikuti apa yang sedang terjadi di negara ini, kayak politik apa gitu, Pak. Terima kasih. Maksudnya biar dulu segera jadi bupati gitu, Elisa ya? Ya, biar saya bisa mengikuti. Oke, Elisa Dias, karena Bupati Trenggalek itu masih muda, terpilih menjadi wakil bupati umur 25 tahun, 26 tahun dilantik menjadi bupati karena Pak Emil menjadi wakil gubernur. Sekarang periode kedua wakil bupati Trenggalek. Elisa Dias saya pikir juga bisa mengikuti itu. Anisatul Hanifah. Suaranya belum muncul, Anisatul. Mengapa suaranya tidak muncul? Apakah tertutup? Silahkan, Anisatul. Halo, Pak. Oh, silahkan. Oke. Selamat sore, Pak. Saya Anisatul Hanifah. Saya beralamat di Jalan Raya Puspitek, Kampung Setu, RT 16, RW 4, Tangerang Selatan. Saya alumni dari SMK Negeri 3 Tangerang Selatan. Penyemangat saya untuk belajar ilmu politik adalah karena sangat menyenangkan jika membahas mengenai politik, baik politik dalam negeri maupun luar negeri. Sekian, Pak. Terima kasih, Anisatul dari Tangerang Selatan. Datang di Kota Surabaya. Selamat menikmati Kota Surabaya meskipun pakai daring dulu ya. Baik, Pak. Fahris Auladi. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Fahris Auladi. Alamat saya di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Bangil. Baik, untuk penyemangat sendiri, ini bersama Bapak Agus itu menjadi poin pertama, karena yang pertama kan ini mempelajari tentang pengantar politik, dan di sini waktunya untuk memperkuat dasar-dasar politik terlebih dahulu. Ini baru pertama sudah sangat seru sekali. Semoga kedepannya agar lebih seru kembali bersama Bapak Agus membahas politik-politik yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Fahris Auladi. Selanjutnya Muhammad Falih Iqbal. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falih Iqbal dari SMA Negeri 8 Surabaya. Alamat rumah saya di Jalan Lubak Banarjo, Gang 2 nomor 10A. Untuk alasan mungkin saya ingin lebih mengetahui tentang isu-isu politik yang ada di Indonesia, karena setelah saya lihat video Bapak, saya menjadi lebih semangat seperti itu. Terima kasih Muhammad Falih Iqbal. Mas Falih ini apa putranya Pak Falih, Dekan Visip UNER kemarin, bukan? Waduh, bukan Bapak. Oh. Kemarin tuh Dekan Visip UNER itu namanya Pak Falih. Tak pikir dirimu putranya Pak Falih. Bukan Bapak. Bima Putra Kurniawan. Suaranya Mas Bima belum muncul. Terputus. Masih belum ada. Coba ada apa? Oke, kita lewati dulu karena belum muncul, nanti di selanjutnya. Sambil dicek Mas Bima ya. Dewi Kusumawati Riawan.
Ya, baik Pak. Perkenalkan nama saya Dewi Kusmawati Riawan. Saya dari Sidoarjo. Saya alumni SMA Progresif Bumi Selawat. Motivasi saya mengikuti mata kuliah ini karena saya ingin lebih tahu permasalahan apa saja yang terjadi di dunia politik di Indonesia ini maupun di negara luar. Dan agar saya bisa memandang dunia politik ini tidak hanya dari satu sisi saja, karena yang kita tahu dunia politik itu memicu adanya beberapa kubu dan beberapa pendapat yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Dewi, yang mana Gusnya barusan jadi Bupati Sidoarjo ya? Iya Pak. Ini Dewi ini sekolahnya menjadi Bupati Sidoarjo. Isamuddin Salim. Baik saya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Isamuddin Salim, alamatnya di Jalan Sambiroto, RT 16 RW 03, Kecamatan Taman Sidoarjo, alumni SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Penyemangat saya dalam mengikuti perkuliahan ilmu politik ini karena dengan perkuliahan ini saya mendapatkan dasar-dasar untuk mempelajari politik agar kedepannya dalam mengikuti perpolitikan di negara ini tidak hanya ikut-ikutan saja. Isamuddin angkatan berapa di SMA Sidoarjo? Angkatan 20, Pak. Jadi 1 tahun berhenti atau langsung ini? Kebetulan tahun kemarin ada, cuman berhenti di tengah gitu, Pak. Oke. Ya. Kalau sekarang sudah mantap? Mantap, Pak. Insya Allah. Bismillah. Karena kalau tidak mantap, lebih baik tidak usah melanjutkan daripada nanti semester 3 berhenti, kan kasihan. Atau semester 5 kasihan, daripada tidak serius kuliah. Lebih baik mulai awal sudah tidak, mungkin punya aktivitas lain dan kemudian mungkin masa depannya juga di tempat yang lain. Nah, tapi kalau Mas Isamuddin sudah mantap, ya diseriusi, bismillah untuk meraih cita-cita ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya Sofi Rizky Najmah Sabrina. Baik Bapak, selamat sore. Perkenalkan saya Sofi Rizky Najmah Sabrina, alumni dari SMA Lab School UNESA. Rumah saya beralamat di Banjarmelati, Gang 2 RT 4 RW 3 di Kecamatan Lakar Santri. Alasan saya bersemangat mengikuti kelas ini, saya ingin menambah wawasan tentang politik dan segala aspek-aspek yang mempelajari politik di dalamnya, dan membuat saya mengerti tentang kondisi politik di negara ini. Terima kasih. Terima kasih Sofi Rizky Najmah Sabrina. Ini Lab School UNESA, ini baru menemukan Lab School saya di sini. Ahmada Faruh Rosidin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Faruh Rosidin. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Babat Lamongan. Alamat saya Jalan Patimura nomor 4 Babat Lamongan. Motivasi saya untuk mengikuti perkuliahan ini karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari konten yang berbau politik. Bahkan kalau kita jalan keluar rumah sebentar saja, itu banyak baliho atau poster yang berbau politik. Yang terkenal sekarang kan gambarnya Ibu Puan Maharani, jargonnya kepak sayap kebinekaan gitu kan Pak. Dan saya juga cukup tertarik untuk membahas isu-isu politik yang ada di negara kita. Demikian cukup. Sekian. Terima kasih banyak atas pendengarnya. Terima kasih Ahmada Faruh sudah mulai menampilkan baliho. Oke, terakhir kepada Mas Bima Putra Kurniawan, semoga bisa bersuara. Kecil suaranya Mas Bima, ada tapi kecil. Kelihatannya settingannya kurang tepat ini Mas Bima. Di setting mungkin suara inputnya itu kurang tepat. Oke, nggak apa-apa Mas Bima, nanti ditulis di chat aja perkenalannya supaya teman-teman tahu gitu aja ya. Supaya tidak, misalkan Mas Bima bingung, ditulis saja di chat, perkenalkan namanya, identitas, sama
sampai semangatnya tadi. Oke, terkait dengan perkenalan sudah saya absen sudah saya tutup aja. Itulah kawan-kawan semuanya terkait dengan perkenalan kita di hari pertama. Jadi kalau kita sudah saling mengenal, kita bisa saling menyapa, dan kemungkinan kita akan bersama-sama satu kelas ini menjalani proses perkuliahan. Ini ada Mas Bima tadi, tidak bisa dengan telepon tadi. Oke. Jadi kita satu kelas ini 1 tahun, bukan 1 tahun ya. Nanti kita bersama-sama sampai semester 7 atau semester 8 untuk mengikuti dan lulus semuanya. Harapan kami sih teman-teman bisa cepat segera lulus sehingga nanti bisa melanjutkan studi ke S2 atau bisa maksudnya ke dunia kerja ataupun yang lain. Jadi semester 7-8 itu pilihan. Kalau teman-teman melihat konten saya kemarin, wah saya selalu menampilkan konten ya. Konten saya pada hari Minggu kemarin, teman-teman, ada mahasiswa UGM 3 tahun 1 bulan lulus dengan cum laude. IP-nya 3,92. Kuliahnya jalan-jalan. Dia pernah exchange ke Korea Selatan, pernah ke Jepang, Cina, Malaysia, Thailand, semuanya dibiayai. Nah, 3 tahun 1 bulan dia lulus, meskipun dia juga aktivis sebagai sekjen BEM KM UGM. Jadi kalau di UGM bisa, saya percaya teman-teman dengan motivasi yang kuat, insya Allah juga bisa untuk menyelesaikan ya 7 semester lah. Tidak harus 3 tahun 1 bulan, 7 semester, 3,5 tahun. Bisa ya teman-teman ya? Insya Allah bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke, bismillah ya, bisa ya, yakin ya, Nafita ya, yakin. Adib ya. Oke, yakin aja, itu insya Allah bisa kita jalani meskipun dalam suasana pandemi. Tadi di konten saya pun dia dalam suasana pandemi juga bisa menjalani kok. Oke, nanti secara teknis bisa dilihat semangatnya untuk dia bisa menyelesaikan S1 dalam 3 tahun 1 bulan itu. Kawan-kawan semuanya, tadi sudah melihat konten tentang pengantar ilmu politik pada pertemuan pertama. Begitu juga sudah saya beri semacam studi kasus yang teman-teman bagaimana bisa berkomentar. Saya tidak mewajibkan kalian untuk setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya, tetapi silahkan berpendapat sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan teman-teman. Karena kalau sudah ikut mata kuliah begini teman-teman, nanti kalau sudah lulus, teman-teman sudah seperti saya, sudah wajib memberikan komentar-komentar yang sifatnya mungkin baik menurut teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman tahu-tahu kemudian jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi gubernur, ataupun tahu-tahu ada yang jadi presiden, ya harus siap untuk dikomentari. Jadi jangan hanya siap untuk berkomentar, tapi siap untuk dikomentari. Ya, kalau siap dikomentari itu maksudnya siap dikritik. Jadi kalau kita terbiasa dengan mengkritik dengan cara yang benar, kemungkinan besar kita ketika menjadi pejabat, taruhlah eksekutif ataupun legislatif ataupun lainnya, nanti komentarnya juga positif. Seandainya ada komentar negatif, kita akan bisa meluruskan terkait dengan ya realitas politik yang tidak benar ataupun lainnya. Karena sudah melihat di konten semuanya, saya langsung memberikan tempat untuk teman-teman bertanya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini berbeda dengan kelas sebelumnya. Kalau kelas sebelumnya itu ketemu dulu baru mereka melihat konten. Kalau kebetulan ini tadi ada workshop,
kita memberi konten, baru kita, kalau ada yang perlu ditanyakan, kita buka. Tetapi kalau sudah paham semuanya, ya kita tutup kuliahnya, karena sudah merasa cukup. Kan begitu. Hidup itu tidak usah sulit-sulit. Yang pasti, hari ini adalah kita ngomong seperti apa ilmu politik, maksudnya seperti apa pengantar ilmu politik, dan mengapa hal ini penting disampaikan di prodi sosiologi. Karena kadang-kadang orang itu kemudian berpendapat, ini kuliahnya UNESA, prodinya sosiologi, kok ngomongannya tentang politik? Nah, mereka nggak paham bahwa di kita itu ada pengantar ilmu politik dan di dalamnya sangat manusiawi. Karena kita basisnya adalah ilmu sosial atau sosiologi. Tidak politik murni. Kalau politik murni itu kan ya kadang-kadang ya mungkin berbeda cara pandangnya dengan teman-teman sosiologi. Sosiologi sangat terkait dengan human. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Tapi saya tidak memaksa. Kalau tidak ya sudah kita cukupi. Intinya kita sudah kenalan semuanya. Oke, ada raise hand ini. Silahkan Mas Harel dulu, silahkan. Selamat sore Bapak, saya Selamat sore. Saya bertanya Pak, karena tadi saya menonton tentang korupsi, kan korupsi ini tidak hanya di kepala daerah saja, mungkin pejabat-pejabat lain melakukan itu. Ya. Saya meminta saran kepada Bapak untuk, mungkin ini berguna untuk kita semua, mahasiswa yang ada di UNESA, untuk bagaimana mengontrol diri kita agar tidak melakukan korupsi tersebut. Karena ya mohon maaf ya Bapak, mungkin kita tidak sengaja melakukan korupsi tanpa kita sadari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Harel. Selanjutnya kita beri ke Fahris. Silahkan Baik. Fahris. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya mau bercerita sedikit. Di medsos sekarang kan sudah menjadi seperti wadah untuk menyampaikan aspirasi, Bapak. Nah, itu biasanya kan terkadang ada yang sampai mengkritik habis-habisan pemerintah, kadang ada yang juga memberi solutif. Nah, menurut Bapak sendiri itu kritikan itu baik, Bapak. Tetapi mengapa seperti ada batasan gitu loh, Pak. Sekarang dikit-dikit laporan UU ITE seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Fahris Auladi. Selanjutnya kita, karena masih ada yang apa itu namanya resen, langsung kita semuanya aja ya. Isnaini Quratul Nisa, silakan. Ya, baik Bapak, saya Isnaini Quratul Nisa. Saya izin bertanya, apakah ilmu politik ini tuh ada kaitannya gitu ya dengan ilmu hukum, atau kedua ilmu ini tuh berada pada arah yang berbeda? Terima kasih. Terima kasih Isnaini Quratul Nisa. Kita tambah lagi masih satu kali, ada yang bertanya, nanti kita jawab, kemudian kita selesai. Silakan Hisamuddin Salim. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Saya lebih ke izin memohon pencerahan Pak, karena pada dahulu sebelum saya melihat konten panjenengan, itu ada yang bilang bahwa politik itu tipu daya. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Hisamuddin Salim. Teman-teman semuanya, dari 4 pertanyaan tadi, maka kita bisa mengupas pertama dari Harel. Harel, bagaimana kita tidak korupsi. Jadi kawan-kawan, saya panggil kawan-kawan atau kadang-kadang teman-teman, ada kalian ya nggak apa-apa ya. Karena saya anggap teman-teman ini sudah selesai SMA dan dengan saya sama lah levelnya. Jadi setiap orang itu berpotensi korupsi. The power tend to corrupt. Setiap orang ketika mempunyai power, kekuatan, kekuasaan, maka dia kemungkinan akan korup. Korup tidak harus
di situ diartikan uang saja, tapi korup yang lain-lainnya. Jadi, kalau kita melihat para koruptor, ya mereka rata-rata sarjana. Dan mereka rata-rata juga pernah mendapatkan materi anti korupsi. Dan sebagian besar juga orang agamis, apapun agamanya. Nah, sekali lagi mengapa mereka korup? Ya memang the power tend to corrupt. Jadi, kekuasaan itu memang bisa menutup mata kita, membuat kita itu lupa tentang daratan. Supaya kita tidak terjebak ke sana, maka kita cara meraih kekuasaan dengan cara yang benar. Mas Harel kalau memang ingin jadi wali kota Surabaya, tidak usah politik uang. Karena kalau politik uang, dipastikan Mas Harel nanti akan mencari pengganti untuk mengembalikan modalnya kemarin. Tapi kalau tidak politik uang, Mas Harel tidak bingung untuk mencari. Toh, saya terpilih biasa aja. Saya mengambil keputusan apapun tidak terpengaruh oleh para pemodal, aman-aman saja. Intinya, Mas Harel harus mandiri, independen. Dengan cara seperti itu menjadi wali kota, itu kerjanya enak. Kemudian pertanyaan dari Mas Waris Auladi, Pak, media sosial bagaimana Pak? Ini luar biasa. Saya pikir teman-teman hampir setiap hari, setiap saat bukan hari, itu melihat kecaman-kecaman yang telinganya pemerintah, itu menjadi panas semuanya. Mungkin teman-teman setuju dengan kecaman itu, mungkin juga tidak setuju. Tetapi bahwa nanti kita akan mempelajari di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita mengenal trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang di situ adalah sebagai balancing. Kita pahami, seperti di konten tadi saya jelaskan, kita itu adalah negara demokrasi, bukan monarki. Kalau negara demokrasi, check and balancing itu harus ada. Sehingga tampilnya di media sosial itu sebetulnya bagus, tetapi harus mempunyai dasar. Sehingga tadi kan saya ngomong, silahkan berpendapat. Saya tidak mengarahkan kalian berpendapat A atau B, silahkan selama ada penjelasan, rasionalisasi. Tetapi kalau teman-teman itu tidak menampilkan sebuah pendapat yang alasannya jelas, bahkan tidak bertanggung jawab, ya pasti akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Jadi, Undang-Undang IT itu memang ada beberapa pasal karet sih, memang iya, itu harus diakui dan kemudian kemarin ada teman-teman massa berdemonstrasi belum bisa selesai. Meskipun Presiden, kepolisian juga bersemangat untuk menghilangkan itu, tapi sampai sekarang belum selesai. Nah, kita support saja supaya itu semua bisa menyelesaikan dan selanjutnya tidak ada yang kena pasal karet yang kemudian menjadikan itu hal buruk dalam menghadirkan demokrasi di Indonesia. Jadi teman-teman bermain di media sosial itu boleh, seperti saya semenjak pandemi ini 1 tahun yang lalu media sosial khususnya YouTube saya tampilkan untuk kuliah, untuk berpendapat dan macam-macam. Tidak ada lain kecuali mengekspresikan apa yang kita miliki, tetapi syaratnya bertanggung jawab. Kalau media sosial bertanggung jawab, insya Allah akan dapat monetize, AdSense kita, dolar kita akan mengalir. Tetapi kalau tidak bertanggung jawab, tahu-tahu kita diciduk oleh polisi gitu aja. Bukan berarti bertanggung jawab tidak kritis ya. Mungkin teman-teman kalau melihat konten saya ya ada banyak yang kritis tetapi bertanggung jawab. Itu Faris Auladi ya. Selanjutnya Isnaini Qurratul tadi. Isnaini tadi apa pertanyaannya? Saya lupa sampean.
mengenai ilmu politik ini, apakah ada kaitannya dengan Oke. ilmu hukum ya Pak? Terima kasih Hisnaini Kurotul diingatkan. Jadi ilmu politik dan ilmu hukum itu adalah ilmu sosial. Dan itu pasti ada hubungannya. Salah satu produknya hukum adalah kebijakan, itu digunakan, dilaksanakan oleh politik. Jadi sangat nyambung. Tetapi perbedaannya adalah, ya di dalam berdemokrasi, itu kita mengenal trias politika. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di situ ada judikatif, ya. Produk politik ada eksekutif dan legislatif. Produk hukum ada yudikatif. Yudikatif kemudian bersinergi tiga sinergi ini kemudian membangun negara demokrasi. Sehingga kalau orang hukum maka dia membutuhkan putusan-putusan politik. Orang hukum tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mempunyai putusan politik. Semua putusan hukum itu, semua keputusan yang bisa menjalankan orang hukum adalah keputusan politik. Tetapi orang politik itu sangat disandra, bukan disandra sih sebetulnya, sangat dibatasi oleh orang-orang hukum supaya on the track di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga mereka harus sinergi, tidak model monarki yang raja berkuasa, tetapi ini adalah membangun sebuah negara demokrasi. Terakhir pertanyaan dari Mas Hisamuddin Salim tadi, coba diingatkan tadi. Oh, saya kok sampai lupa juga ini tadi. Izin mengingatkan Pak. Jadi saya tadi memohon pencerahan Pak, apakah benar politik itu tipu daya? Oke. Sekian Pak, terima kasih. Jadi teman-teman, politik itu sebetulnya sangat mulia ya. Politik itu maha segala-galanya pada dasarnya. Politik itu jelek, kotor, kurang ajar, itu bukan politiknya, tetapi orangnya. Persis seperti agama. Agama pada dasarnya itu adalah suci, mengajarkan ajaran yang baik terhadap umatnya, tetapi pada perjalanan selanjutnya ada teroris. Apakah teroris itu adalah perintah dari agama? Sebetulnya bukan. Tetapi yang bersangkutan mengatasnamakan perintah agama. Nanti di sosiologi agama ketemu dengan saya terkait dengan pembahasan teroris itu tadi. Ya. Kembali kepada tema pertanyaan adalah politik itu mulia. Semua putusan di negara kita berdasarkan keputusan politik. Suka atau tidak, kalau sudah diputuskan politik, itu adalah yang paling hebat. Meskipun Tri Wulandari, Amando, atau Hisam itu tidak setuju. Jadi kalau sudah diputuskan, meskipun menurut teman-teman jelek, itu adalah yang terbaik. Karena demokrasi, bagaimana menampilkan pendapat mayoritas. Nanti dalam pertemuan selanjutnya akan kita kupas lebih detail. Begitu ya, kawan-kawan semuanya ya. Itulah pengantar ilmu politik pada pertemuan pertama ini, teman-teman semuanya, sehingga insya Allah akan menghangatkan pola pikir teman-teman semuanya di dalam merespon berbagai fenomena politik yang ada di negeri ini, karena negara kita adalah negara berkembang, begitu juga dalam membangun demokrasi tetap membutuhkan energi-energi positif dari generasi muda, khususnya dari kalian semuanya sebagai generasi muda yang insya Allah 5 tahun lagi ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, paling enggak 10 tahun lagi. Jangan dikira loh di ruangan ini bisa-bisa kemudian ada yang menjadi presiden seperti Pak Jokowi yang sebelumnya pada waktu kuliah tidak pernah berpikir. Tetapi juga di kelas ini mungkin ada yang menjadi koruptor. Ya. Lah, orang yang akan menjadi koruptor itu pada hari ini, saya tidak tahu siapa dia. Ayo kita ingatkan, kalau menjadi pejabat, jangan menjadi koruptor.
termasuk saya sendiri tentunya ya. Kalian semuanya, kita harus saling mengingatkan. Ya, karena memang kadang-kadang itu kita tidak sadar perbuatan kita itu salah. Yang bisa mengingatkan ya teman-teman kita semuanya. Tetapi kita berdoa positif saja, kita menjadi semua orang baik dengan belajar berpolitik, bukan mempolitiking, bukan berbuat jelek seperti pemikirannya Mas Hisam tadi, tapi kita menghadirkan kebaikan untuk negeri ini, sehingga kita berpikir politik itu adalah untuk membangun negeri secara positif. Begitu, semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Bapak.